Ada ritme yang nyaman, ada harapan yang perlahan terbentuk. Semuanya tampak bergerak ke arah yang menjanjikan. Lalu tanpa aba-aba, semuanya terputus. Dia menghilang seolah menekan tombol mute pada seluruh hubungan ini. Tidak ada balasan, tidak ada penjelasan, tidak ada tanda bahwa dia masih berada di dunia yang sama dengan Anda. Keheningan itu bukan sekadar jeda sehari atau 2 hari, itu adalah kekosongan digital yang membuat Anda mempertanyakan, apakah minggu-minggu sebelumnya benar-benar terjadi? Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Anda pun melewati fase-fase yang hampir semua orang pernah alami. Bingung, tersinggung, marah, dan pada akhirnya mulai menyalahkan diri sendiri. Anda memutar ulang percakapan, mencoba mengingat nada suara, memilih-milih kata-kata Anda sebelumnya, berharap bisa menemukan kesalahan fatal yang mungkin Anda lewatkan. Anda mencari sesuatu yang tidak pernah benar-benar ada, tapi tetap saja otak Anda bersikeras untuk menemukannya. Namun Anda tidak melakukan hal-hal yang sering dilakukan banyak orang. Saat panik, Anda tidak mengirim pesan panjang penuh emosi. Anda tidak menelpon berulang kali. Anda tidak mengejar dia di setiap platform sosial. Anda memilih sesuatu yang lebih kuat. Kendali diri Anda kembali fokus pada hidup Anda, pada tanggung jawab, tujuan, rutinitas, dan pertumbuhan Anda sendiri. Anda memberi ruang pada diri Anda untuk sembuh, dan perlahan-lahan rasa kehilangan itu mulai memudar. Anda mulai menyadari bahwa hidup Anda tidak berhenti hanya karena seseorang memutuskan untuk diam. Dan tepat ketika Anda hampir benar-benar melepaskan kehadirannya, seperti kilat yang menyambar langit cerah, sebuah notifikasi muncul di ponsel Anda. Pesan singkat, ringan, nyaris polos. Hai, apa kabar? Tidak ada konteks, tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan. Hanya seolah ia menekan tombol play setelah menghentikan hubungan ini tanpa pemberitahuan. Dari luar, pesan itu terlihat ramah, tetapi dari dalam, itu adalah bentuk ketidakpedulian yang dibungkus sopan santun. Ia tidak sekadar menyapa, ia sedang menguji. Ia ingin tahu apakah pintu Anda masih terbuka, apakah Anda masih menunggu, apakah dia masih memiliki akses ke ruang pribadi Anda. Dan inilah titik yang menentukan. Inilah momen persimpangan jalan yang akan menentukan bagaimana cerita ini berlanjut. Cara Anda merespons bukan hanya tentang membalas sebuah pesan, ini tentang menetapkan batasan, menghormati diri sendiri, dan menegaskan nilai Anda. Jika Anda langsung membalas dengan antusias, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, maka semua kerja keras Anda selama beberapa minggu terakhir runtuh seketika. Banyak orang jatuh di momen ini karena mereka salah mengartikan kepulangan seseorang sebagai bentuk penyesalan. Padahal yang kembali bukan selalu hatinya, melainkan kenyamanannya. Mereka kembali bukan karena introspeksi mendalam, melainkan karena ingin memastikan Anda masih ada di orbit mereka. Apa jadinya jika saya katakan bahwa kembalinya dia bukanlah kemenangan? Bahwa kehadiran kembali itu tidak selalu berkaitan dengan Anda? Bahwa cara dia kembali tanpa penjelasan, tanpa tanggung jawab, sebenarnya telah memberikan gambaran jelas tentang dirinya, bukan tentang Anda. Inilah saat ketika respons Anda akan menentukan bagaimana dia memandang Anda ke depan, bukan sebagai tempat singgah, bukan sebagai cadangan yang selalu tersedia, tetapi sebagai seseorang yang memiliki pendirian, harga diri, dan keberanian untuk memilih. Jawaban Anda akan menetapkan standar untuk interaksi selanjutnya, untuk dinamika hubungan yang mungkin terjadi setelah ini, untuk bagaimana ia menghargai Anda, atau bagaimana Anda akhirnya memilih untuk menutup bab ini sepenuhnya, tanpa drama, tanpa dendam. Hari ini kita akan membahas cara menavigasi situasi seperti ini tanpa kehilangan nilai diri Anda. Kita akan melihat alasan di balik kehilangannya, motif di balik kembalinya, dan bagaimana satu respons yang tepat bisa mengubah arah hubungan ini, entah membuatnya menaikkan rasa hormatnya kepada Anda, atau membuatnya menghilang untuk selamanya. Kali ini bukan karena dia memilih pergi, tetapi karena Anda memilih untuk tidak membuka pintu lagi. Mengapa ia kembali? Psikologi di balik comeback. Sebelum Anda tergoda untuk menekan tombol balas, ada satu hal yang jauh lebih penting daripada merangkai kalimat yang tepat.
Memahami motif sebenarnya di balik kembalinya dia. Kebanyakan orang keliru menafsirkan pesan sederhana itu sebagai tanda kerinduan atau penyesalan. Padahal motif utamanya hampir tidak pernah terpampang di permukaan. Bahkan seringkali penyebabnya jauh lebih biasa, lebih pragmatis, dan berakar pada kelemahan yang tidak pernah ia akui. Dalam banyak kasus, kepulangannya bersumber dari sebuah kekosongan emosional, sebuah defisit validasi yang muncul tiba-tiba dan menyakitkan bagi egonya. Ketika dia menjauh dari hidup Anda, ia berharap bisa mengisi ruang itu dengan hal lain. Perhatian dari orang baru, pelarian emosional, hiburan, atau sekadar sensasi kebebasan. Namun ketika semua itu gagal memberikan pasokan emosional yang ia butuhkan, barulah Anda kembali muncul dalam radar pikirannya. Mungkin ia mendekati seseorang yang tampak lebih menarik, namun ternyata tidak memberinya apa yang ia harapkan. Mungkin hubungan barunya stagnan lebih cepat dari yang ia prediksi. Mungkin orang yang ia kejar tak pernah benar-benar memberi perhatian. Atau mungkin sangat sederhana, ia merasa bosan, kesepian, dan tahu bahwa Anda pernah menjadi tempat yang aman untuk mendapatkan apresiasi, penerimaan, dan kenyamanan emosional. Kembalinya dia hampir tidak pernah mencerminkan nilai Anda. Nyaris selalu itu mencerminkan kebutuhannya. Ia tidak merindukan diri Anda sebagai individu. Ia merindukan perasaan tertentu yang Anda berikan kepadanya. Kehangatan, validasi, perhatian, atau mungkin bahkan kekaguman yang dulu begitu mudah ia terima. Jadi ketika pesan itu muncul, pesan yang tampak polos dan sopan, "Hai, apa kabar?" Ketahuilah bahwa itu bukan sapaan tulus. Itu adalah tes dingin yang dilakukan dengan perhitungan, layaknya seseorang yang mencelupkan ujung kaki ke air untuk memeriksa suhu sebelum benar-benar masuk. Dia ingin mengetahui suasananya. Apakah Anda masih tersedia? Apakah Anda masih menunggu? Apakah Anda masih menyimpan ruang untuknya? Tanpa syarat, tindakan itu juga merupakan cara untuk mengukur bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri. Apakah Anda akan langsung merespons tanpa mempertanyakan sikapnya? Apakah Anda akan menyambutnya kembali tanpa sedikit pun pembicaraan tentang kehilangannya yang tiba-tiba? Apakah Anda siap untuk kembali ke dalam pola lama tanpa menuntut klarifikasi? Jika Anda merespons dengan kehangatan, antusias, atau lebih buruk lagi, dengan kecepatan yang menunjukkan bahwa Anda langsung bersiap, siaga ketika ia kembali, di matanya Anda sudah mengonfirmasi sesuatu, bahwa Anda adalah seseorang yang dapat ia dekati kapan saja, tanpa konsekuensi, tanpa batas, dan tanpa harga yang harus ia bayar. Pada titik itu, Anda tidak lagi dilihat sebagai individu dengan nilai dan standar Anda berubah menjadi fungsi. Sebuah sumber daya emosional yang bisa diakses 24/7. ATM psikologis yang tugasnya adalah menyediakan validasi ketika ia sedang kekurangan. Dalam pandangannya, Anda tidak berada di kelas utama dalam hidupnya. Anda adalah ruang tunggu cadangan yang bisa ia masuki kapanpun ia membutuhkan kenyamanan. Namun, ini tidak sekadar ujian. Ini adalah permainan kekuasaan yang halus. Dengan bersikap seolah-olah keheningan berbulan atau berminggu-minggu, itu tidak pernah terjadi. Ia sedang berusaha menetapkan dinamika baru. Dengan dirinya sebagai pusat kontrol, ia ingin menciptakan aturan tidak tertulis bahwa ia boleh menghilang kapanpun ia mau, dan kembali kapan saja ia merasa perlu, tanpa harus memberikan penjelasan atau menghadapi pertanggungjawaban apapun. Ini adalah strategi manipulasi klasik, merombak realitas agar tindakannya yang menyakitkan tidak dipandang sebagai pelanggaran sama sekali. Ia ingin memaksa Anda untuk menerima versinya, bahwa tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu dibahas, dan tidak ada yang perlu dipertanyakan. Jika Anda membiarkannya, jika Anda merespons tanpa hati-hati atau tanpa mempertimbangkan harga diri Anda, maka Anda sedang memberikan persetujuan tersirat Anda, sedang mengirim pesan yang lebih kuat daripada apapun yang Anda tulis. Waktu dan perasaanku tidak penting. Anda boleh memperlakukanku sesuai keinginan. Aku akan tetap di sini. Jawaban Anda tidak hanya menjadi lampu hijau. Itu adalah manual lengkap tentang bagaimana Anda bersedia diperlakukan ke depannya. Setiap balasan cepat, tanpa filter, dan penuh kegembiraan adalah paku lain yang menegaskan posisinya atas Anda.
Dalam benaknya, ia tidak melihat seseorang yang ia khawatirkan telah hilang. Ia melihat seseorang yang masih berada tepat di tempat ia meninggalkannya, menunggu untuk digunakan kembali ketika ia membutuhkannya. Dan percayalah, begitu tangki validasinya terisi kembali, begitu rasa kosongnya mereda, ia akan menghilang lagi. Namun kali ini lebih cepat, lebih ringan, dan dengan rasa bersalah yang jauh lebih kecil. Karena Anda sendiri yang menunjukkan bahwa siklus itu dapat berulang tanpa konsekuensi. Perangkap emosional, bagaimana banyak orang tanpa sadar menghancurkan segalanya. Ketika seseorang yang pernah menghilang tiba-tiba kembali, kebanyakan orang, baik pria maupun wanita, cenderung bereaksi dengan pola yang hampir sama. Pola ini bersifat emosional, impulsif, dan seringkali bertentangan dengan akal sehat. Reaksi-reaksi ini begitu dapat diprediksi sehingga Anda bisa mengatur jadwal makan hanya dengan menebak kapan seseorang akan jatuh ke dalamnya. Seseorang melihat pesan itu muncul di layar dan seketika pikiran logisnya terkunci. Alih-alih merespons dari posisi yang kuat dan terhormat, mereka terseret masuk ke salah satu dari 3 perangkap emosional yang dalam perangkap, yang mungkin tidak dirancang oleh orang yang kembali itu secara sadar, tetapi pasti dimanfaatkan oleh naluri dan egonya. Masing-masing dari jebakan ini memiliki satu kesamaan. Mereka menghancurkan rasa hormat dan menempatkan Anda pada posisi yang lemah. Ini bukan saja membuat Anda kehilangan kendali atas situasi, tetapi juga memperkuat persepsi bahwa Anda adalah seseorang yang mudah dimanipulasi. Perangkap pertama, perangkap kelegaan yang menyesatkan. Ini adalah jebakan yang paling sering terjadi, paling kuat dan paling berbahaya. Begitu pesan dari orang itu muncul, reaksi pertama sebagian besar orang bukanlah kemarahan, bukan kekecewaan, bukan even ketidakpedulian, melainkan kelegaan. Ada perasaan hangat yang mengalir. Akhirnya dia kembali, berarti semuanya baik-baik saja. Rasakan alurnya, berhari-hari atau berminggu-minggu, ketidakpastian, kebingungan, bahkan rasa sakit tersimpan di bawah permukaan. Ego Anda terluka karena diabaikan. Rasa tidak dihargai mengendap dalam diri tanpa jalan keluar. Lalu tiba-tiba, hanya dengan satu pesan sederhana, seluruh beban itu seakan runtuh dalam sekejap. Kelegaan itu begitu kuat sehingga ia mematikan radar intuisi, logika, dan pemikiran kritis. Anda lupa betapa tidak hormatnya kepergiannya. Anda lupa bagaimana diamnya merusak kepercayaan Anda. Anda lupa betapa Anda tersiksa oleh pertanyaan yang tidak terjawab. Anda hanya fokus pada satu hal. Dia kembali, jadi dia masih peduli kan? Dan dari situlah kejatuhan dimulai. Kelegaan yang memabukkan ini membuat Anda siap menghapus seluruh minggu ketidakhadiran dan mengabaikan red flag yang seukuran gunung Anda menafsirkannya sebagai romantisme. Padahal itu hanyalah respons emosional tubuh terhadap luka ego yang tiba-tiba mendapat balsem. Ketika Anda merespons dengan hangat dan cepat dalam keadaan seperti ini, ada pesan diam-diam yang Anda kirimkan kepadanya. Bahwa standar harga diri Anda sangat rendah, sehingga perilaku buruk sekalipun dapat Anda terima dengan tangan terbuka, dan ia menangkap sinyal itu. Sangat cepat, ia membaca Anda seperti buku terbuka. Jika aku bisa menghilang begitu saja dan kembali tanpa penjelasan, dan dia masih begitu senang melihatku, berarti aku tidak perlu menghargainya. Ini bukan dinamika yang sehat. Ini adalah dinamika kekuasaan. Ia memimpin, Anda mengikuti. Ia menetapkan standar, Anda menerimanya. Dan kelegaan Anda menjadi penghapus identitas Anda sendiri dalam matanya. Perangkap kedua, rasa ingin tahu yang menguras martabat. Perangkap kedua muncul dari tempat yang berbeda, tetapi sama merusaknya. Rasa ingin tahu. Pikiran Anda dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu. Kemana dia selama ini? Mengapa dia tiba-tiba hilang? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah aku melakukan kesalahan? Apakah dia kembali karena merindukanku? Atau hanya karena butuh sesuatu? Kehausan akan jawaban ini bisa terasa tak tertahankan. Anda ingin penutupan, kejelasan, dan validasi logis atas perilakunya. Keinginan ini tampak wajar, tetapi seringkali berubah menjadi jebakan emosional yang besar. Dorongan untuk mengetahui alasan hilangnya, dia bisa lebih kuat daripada kemampuan Anda untuk melihat situasi secara objektif.
Alih-alih menjaga jarak, Anda justru terlibat secara aktif. Anda mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencoba memancing penjelasan, mencari kebenaran, berharap ada alasan yang bisa membenarkan rasa sakit yang ia sebabkan. Namun disinilah letak tragedinya. Dengan melakukan itu, Anda sudah memberikan apa yang dia inginkan, keterlibatan emosional Anda. Anda sudah menginvestasikan waktu, energi, perhatian, dan intensitas emosional. Sementara dia belum memberikan apapun sebagai imbalannya. Tidak satu penjelasan, tidak satu lapisan tanggung jawab, tidak satu usaha untuk memperbaiki dinamika yang rusak. Anda bekerja keras untuk memahami dia, padahal dia bahkan tidak berusaha memahami Anda. Dalam proses ini, Anda tidak menyadari bahwa Anda sedang menyerahkan kendali. Anda menempatkan diri Anda dalam posisi bertanya, meminta, mengharap, memohon penjelasan. Padahal orang yang memiliki kekuatan tidak pernah memohon klarifikasi, mereka mengamati, menilai, dan mengambil keputusan. Anda berubah dari seseorang yang menarik menjadi seseorang yang mencoba menginterogasi. Dan itu, bagi banyak orang yang kembali hanya demi validasi, adalah pemandangan yang mematikan daya tarik. Rasa ingin tahu, Anda mungkin tampak seperti kebutuhan yang wajar. Tetapi ketika diarahkan pada seseorang yang telah memperlakukan Anda dengan buruk, itu berubah menjadi bumerang. Anda menukar harga diri Anda demi jawaban yang kemungkinan besar, berupa kebohongan, setengah kebenaran, atau alasan dangkal yang sudah ia siapkan sebelumnya. Pada akhirnya, Anda tidak mendapatkan apa yang Anda cari. Anda hanya memberikan lebih banyak kekuatan kepadanya. Perangkap ketiga dan paling berbahaya, perangkap harapan. Perangkap ketiga ini adalah yang paling halus, paling menggoda, sekaligus paling merusak. Saat pesan itu muncul, bagian dari diri seseorang, bagian yang masih emosional, masih terikat, dan belum sepenuhnya pulih, mulai berbisik, bagaimana jika kali ini berbeda, bagaimana jika dia sudah berubah, bagaimana jika dia akhirnya menyadari bahwa ia telah kehilangan seseorang yang berharga. Bisikan ini mungkin terdengar lembut, penuh harapan, dan tampak positif, namun justru inilah sumber kejatuhan paling dalam. Individu yang masih memiliki keterikatan emosional akan segera membangun skenario ideal di dalam kepalanya. Ia tidak melihat perilaku buruk, ketidaksopanan, atau ketidakkonsistenan yang nyata. Ia melihat versi ideal dari orang itu, versi yang hanya ada dalam bayangannya, bukan dalam kenyataan. Ia menggenggam erat imajinasi tentang hubungan yang lebih dewasa, lebih stabil, atau lebih indah. Dan dalam proses itu, ia sepenuhnya menutup mata terhadap fakta bahwa orang yang kembali itu telah menghilang, tanpa penjelasan, tanpa empati, dan tanpa rasa hormat. Harapan semacam ini membuat seseorang menjadi sangat lunak, terlalu pemaaf, terlalu akomodatif. Ketakutan akan kehilangan kesempatan kedua, yang sebenarnya hanya sebuah ilusi, membuatnya mengabaikan harga diri dan batasannya. Ia takut bersikap tegas karena khawatir akan menakut-nakuti orang itu. Ia menahan diri dari menuntut penjelasan karena takut momen rapuh itu hancur. Dan tanpa disadari, ia yang justru menggelar karpet merah agar orang tersebut bisa kembali menyeka kakinya. Seolah-olah ketidakhadiran sebelumnya tidak pernah terjadi. Pada titik ini, seseorang menjadi arsitek dari penghinaan terhadap dirinya sendiri. Bukan karena ia tidak layak dihormati, tetapi karena rasa takut akan kesendirian, penolakan, atau kehilangan lebih kuat daripada naluri perlindungan diri. Ia memilih kebohongan yang manis yang ia ciptakan sendiri, alih-alih menerima kebenaran pahit, namun membebaskan tentang karakter orang itu. Perangkap harapan ini adalah tiket tercepat menuju pola menghilang dan kembali yang berulang terus-menerus. Dan setiap kali orang itu menghilang lagi, lukanya akan lebih dalam daripada sebelumnya. Sekarang bayangkan situasinya. Ponsel Anda ada di tangan, notifikasi itu tampil jelas, dan pesan singkat itu menunggu respons Anda. Dalam hitungan detik, pikiran Anda berlari ke segala arah, namun di tengah kekacauan itu, Anda harus mematikan insting pertama Anda, yaitu keinginan untuk membalas dengan cepat, hangat, atau penuh emosi. Setiap respons yang dipicu oleh emosi adalah kekalahan instan.
Itu adalah tanda bahwa Anda masih menunggu, masih berharap, dan masih menempatkan orang tersebut di posisi yang tidak pantas ia huni. Untuk mengambil kembali kendali, Anda memiliki beberapa strategi yang terhitung. Setiap strategi ini memberikan pesan yang jelas, bahwa Anda tidak hancur, tidak menunggu, dan tidak terjebak dalam pola lama. Strategi pertama, respons tertunda, cermin tanpa kata. Ini adalah strategi paling sederhana namun memiliki kekuatan yang mengejutkan. Ketika seseorang menghilang tanpa memberi penjelasan, ia sebenarnya sedang mengirimkan pesan diam, bahwa Anda bukan prioritas, bahwa waktu dan perasaan Anda tidak cukup penting untuk dihargai.